Selamat pagi, shalom saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda di dalam perlindungan Tuhan, Anda penuh dengan sukacita Tuhan. Amin, haleluya. Pagi hari ini saya mau mengajak semua daripada Anda untuk memuji Tuhan, untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Yes. Mari kita tepuk tangan sama-samanya. We want to lift the name of Jesus. Wherever you are, He is there with you. You hold
be glorified, be lifted high. Amin. Mari kita nyatakan bahwa di dalam setiap situasi, di dalam setiap keadaan, Dia selalu baik untuk kita. Dia selalu baik untuk kita. Mari katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, ialah sukacitaku. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang. Katakan sama-sama, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yes Lord, haleluya. Memasuki gerbangnya, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, ialah sukacitaku. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Yes Lord. Haleluya. Yes Lord, we praise you Lord, we praise you Lord. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. We praise you Lord, we praise you Lord. Engkau sungguh baik Tuhan, Bapa kami yang teramat baik. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kebaikan-Mu tidak dipengaruhi Tuhan oleh keadaan sekitar. Terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu tidak dipengaruhi oleh apapun Tuhan.
Terima kasih karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami bisa berdiri Tuhan. Dimanapun keadaan, dimanapun kami berada Tuhan. Itu hanya karena perlindungan-Mu. Itu hanya karena kesehatan yang Kau beri. Itu hanya karena penyediaan dari-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, we just want to shout our praise and our worship to You. Because we are so thankful Lord. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau sorakan haleluya kepada-Mu Tuhan. Jiwa kami Tuhan meluap-luap dengan ucapan syukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Menyembahmu di sini.
perkasa kekuatanmu. Ku nyanyi Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. Sekali lagi menyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. Di hidupku, Kau telah nyatakan kekuatanmu. Hidupku Tuhan, Kau telah nyatakan kebaikanmu. Kesetiaanmu Tuhan, Kau telah nyatakan. Selalu Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah gagal Tuhan, tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa yang Kau nyatakan Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Kebaikan demi kebaikan-Mu tidak pernah gagal. Penyertaan-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Perlindungan-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Kami mengucap syukur, memuji Allah yang mempunyai nama di atas segala nama. Nama di atas segala penyakit, di segala kelemahan, kekurangan. Nama-Mu di atas segalanya Tuhan. We want to praise Your holy name in this place. Wherever we are Lord, let Your name be glorified. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyatakan Tuhan, Engkau lebih tinggi dari segala. Nama-Mu lebih mulia.
Shalom, selamat hari Minggu yang jemaat yang berada di rumah. Pengumuman hari ini ada 5. Yang pertama untuk prayer Zoom meeting setiap hari Selasa jam 9 malam. Bisa menghubungi Pastor Harminto atau Tante Ana untuk mendapatkan Zoom linknya. Kemudian untuk pengumuman yang kedua, IFJF Atlanta kita membuat prayer request link, bisa ke link yang ada di sini. Di sini saudara bisa menuliskan nama dan permohonan doa dan nanti tim doa akan mendoakan untuk kebutuhan saudara. Pengumuman yang ketiga, untuk IFJF Atlanta hotline number, jika saudara memerlukan bantuan bisa hubungi hotline number di sini dan nanti kita akan datang kepada saudara, kita akan berbicara dan apa yang perlu saudara butuhkan. Pengumuman yang keempat mengenai face mask, IFJF Atlanta memiliki beberapa stok supply. Bagi yang benar-benar membutuhkan bisa menghubungi Pastor Harminto atau Cinita untuk mendapatkan face mask ini. Pengumuman yang kelima, ibadah minggu depan tetap ada online service. Untuk persembahan dapat melalui Zelle, Venmo atau cek online ada di sini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu itu nyata dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Inilah bukti nyata bahwa Engkau berkuasa di hidup kami ya Tuhan. Dan Tuhan gunakanlah persembahan ini untuk memperoleh kerajaan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hello church, good morning, happy Sunday to all of you. Senang sekali boleh berjumpa dengan Anda semuanya pada pagi hari ini dengan sukacita, dengan kabar baik yang kita akan dengar bersama-sama. Saya mengharap semuanya dalam keadaan yang baik dan semuanya bersukacita, dan saya mengajak kita semuanya untuk sekali lagi mendeklarasikan iman percaya kita di dalam Mazmur 91, di dalam suasana COVID-19 ini kita percaya firman Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita semuanya. Oke? Mazmur 91 ayat 1 mengatakan, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang melepaskan aku dari jerat penangkap buruk dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Ayat 13, singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkannya. Engkau akan membentenginya sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertai aku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih
Engkau yang telah hadir dalam kehidupan kami, bahkan hadir tempat ini bersama-sama setiap kami. Dimanapun kami berada, Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Berbicara di dalam setiap kehidupan kami, urapan-Mu ada di dalam setiap firman yang kami terima dan di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih, memberkati waktu ini bersama-sama, kami siap mendengarkan kabar baik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya baik saudaraku, Bapak Ibu, saya pada hari ini di dalam suasana yang masih lockdown, kita boleh sekali lagi mendengarkan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk disampaikan kepada Anda semuanya. Dan saya memberikan judul yaitu True Prosperity. True Prosperity. Di dalam saat-saat seperti ini, kita tahu bahwa firman Tuhan di dalam Ibrani 12 mengatakan segala sesuatu yang bisa dikoncangkan, akan dikoncangkan. Dan akan tinggal yang tidak tergoncangkan. Dan dikatakan bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pada hari ini berbicara tentang true prosperity. Kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan kalau hal yang paling penting di dalam kehidupan kita ini. Apa saudaraku? Hal paling penting dalam kehidupan bukan menjadi kaya, tetapi mengenal Yesus. Hal yang paling penting dalam kehidupan bukan menjadi kaya, tetapi mengenal Yesus. Jangan Anda salah tangkap, dalam hal ini bukan berarti Anda tidak boleh kaya. Abraham, bapak leluhur kita, Ishak, Yakub, semuanya adalah leluhur kita, yang kita dikatakan adalah keturunannya, dan kita bisa mengalami seperti apa yang mereka alami, yaitu kaya secara fisikal, secara jasmani, mereka mengalami itu semuanya dan kita juga bisa mengalaminya. Tetapi maksud saya di sini hal paling penting dalam kehidupan bukan jadi kaya, tapi mengenal Yesus. Mengenal Yesus itu di atas dari segala kekayaan, dari segala hal menjadi kaya. Yesus yang kita kenal dan kita mengenal Dia lebih lagi, itu yang lebih tinggi. Dikatakan di dalam Yeremia 9 ayat 23-24 demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Apa saudaraku? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi di dalam memahami dan mengenal Dia, mengenal Yesus Tuhan kita, itu adalah satu hal yang mulia, luar biasa, sehingga kita boleh bermegah dan kita bisa mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam semua kehidupan kita ini. Di dalam Dia, pengenalan akan Dia, itu luar biasa. Jadi kalau kita tahu bahwa kata-kata yang mengatakan demikian, yaitu sukses terbesar adalah mengenal Dia dan membuat Dia dikenal. Sukses terbesar adalah mengenal Dia dan membuat Dia dikenal. Itu adalah bagaimana kita mengenal Dia dan mengerti Dia dan tahu siapa Dia, kita memiliki Dia, kita mengalami Dia, dan kita juga akhirnya juga membuat Dia dikenal, yaitu kita memberitakan Dia, kita menyampaikan siapa Dia, kita menyaksikan tentang Dia, kita membuat Dia dikenal. Jadi itulah sukses terbesar di dalam kehidupan kita. Saya tahu kalau Anda mengalami hal yang baik, hal yang luar biasa, hal yang mulia, pasti Anda ingin membagikan kepada yang lain. Pasti Anda ingin menyampaikan kepada yang lain, menyaksikan kepada yang lain. Anda ingin memberitahu kepada yang lain. Demikian juga kalau kita mengenal Dia, itu pasti kita ingin membuat Dia dikenal dan menyampaikannya kepada lain. Apa yang kita sudah alami bersama dengan Dia. Itu satu hal yang natural, saudaraku. Jadi di dalam hal yang demikian ini, pada hari ini saya juga ingin menyampaikan satu hal yang penting sekali, yaitu tentang satu kesempatan. Di dalam situasi yang demikian ini ada kesempatan yang baik, kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang firman Tuhan sudah bukakan dan perkatakan
Dan pada hari ini saya mengajak Anda untuk melihat di dalam kitab Kejadian 26. Ayat pertama dan ayat yang ke-12 sampai 14. Kejadian 26 mengatakan demikian, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara, firman ini sangat timely, sangat tepat dengan waktu yang kita alami seperti ini. Tentang satu kelaparan yang timbul. Kalau kita melihat banyak berita, kita tahu bahwa di dalam dunia ini saat ini ada 30 negara yang mengalami kelaparan yang sangat berat. United Nations atau PBB, ketuanya menghimbau untuk pertolongan kepada 30 negara ini yang sedang mengalami starvation yang sungguh-sungguh sangat parah. Bukan masalah mereka tidur malam tidak makan, bukan masalah itu aja, tapi mereka masalah kelaparan yang sangat-sangat berat dan pada ujung kematian. Nah, pada saat seperti ini, dengan peristiwa, dengan kejadian COVID-19 ini semuanya menjadi satu pemicu yang sangat berat sehingga suasana atau situasi tentang kelaparan, famine di dunia ini itu sudah digambarkan di dalam Kejadian 26 ayat 1. Sudah terjadi pada waktu itu seperti demikian dan kita di dalam masa-masa seperti itu. Kita dalam masa-masa yang sudah diberitakan pada waktu itu. Apa yang terjadi? Dikatakan ayat 12 Kejadian 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Jadi di sini di dalam situasi yang kelaparan demikian, apa yang dilakukan dengan iman, Ishak menabur di tanah itu dan menghasilkan 100 kali lipat. Jadi di sini sangat jelas dikatakan bahwa saya boleh menghimbau Anda dan memberikan satu opportunity untuk kita boleh mengalami janji Tuhan ini. Di dalam situasi famine, kelaparan, saya tahu banyak dari Anda semuanya itu mengalami bermacam-macam hal. Ada yang sudah menerima stimulus dari pemerintah. Mungkin satu keluarga bisa mendapat 3.400, tapi mungkin ada keluarga yang lain yang tidak mendapat apa-apa atau zero. Kemudian mungkin Anda boleh mengalami suasana tinggal di rumah bersama-sama, lockdown, stay home, dan Anda bisa enjoy bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda. Tetapi ada juga yang mungkin keluarga yang malah jadi berantakan, yang saling menuduh, saling berantem. Jadi bermacam-macam suasana yang kita hadapi di dalam keadaan sekarang ini. Tetapi ini adalah kesempatan yang luar biasa yang saya bisa katakan untuk Anda. Dalam masalah kelaparan, kita boleh menabur. Boleh menabur. Mungkin Anda berkata, menabur pakai apa, Pastor? Pekerjaan saya habis, saya tidak ada pemasukan sama sekali, stimulus zero, apa yang bisa saya tabur? Saya katakan, Anda mungkin bisa menabur, tidak seperti dulu atau biasanya. Tapi Anda at least bisa mulai dengan jumlah yang kecil. Anda dengan iman dan Anda melihat ayat ini, Anda melihat situasi ini, Anda boleh mengatakan, saya percaya apa yang dilakukan oleh Ishak, menabur di waktu kelaparan, mendapat hasil 100 kali lipat. Boleh terjadi dalam kehidupan saya menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Karena setiap kali persembahan dan perpuluhan yang Anda bawa, melalui online transfer, ataupun Anda mengirim cek semuanya, itu kita berdoa sungguh-sungguh untuk apa yang Anda bawa, supaya apa yang Anda tabur semuanya itu benar-benar akan dilipat gandakan yang luar biasa. Jadi
Jadi saudara, saya menghimbau untuk tidak takut, untuk tidak khawatir, mulai melangkah dengan iman, dengan jumlah yang mungkin tidak perlu terlalu besar, atau dengan jumlah yang kecil, Anda bisa lakukan dengan iman. Karena kita percaya semuanya itu kita melihat dan Tuhan sendiri yang mengerjakan, yang melipat gandakan. Dikatakan sebab ia diberkati Tuhan. Anda semuanya adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya orang itu menjadi kaya. Anda adalah orang menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya sehingga Anda menjadi sangat kaya. Sehingga orang Filistin cemburu kepada Anda semuanya. Jadi akan terjadi hal yang demikian muncul di sekitar kita, mungkin melihat apa yang Anda lakukan, apa yang Anda alami, itu mereka bisa mengalami cemburu kepada Anda. So, ini adalah kesempatan di waktu ini, di saat-saat seperti ini, adalah kesempatan yang kita bisa ambil dan kita akan mengalami hasil atau apa yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, semuanya ini tidak akan lewat dengan hanya begitu saja, tetapi saya tahu ini adalah satu hal yang dikatakan challenging, penuh dengan tantangan. Tantangan yang kita hadapi pada waktu ini, tantangan untuk menabur, tantangan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami kekeringan di dalam banyak hal, mungkin kekeringan di dalam hal yang berhubungan dengan favor Tuhan. Kita tidak mengalami favor Tuhan, kita tidak mengalami kemurahan Tuhan, sepertinya kok saya tidak mengalami apa-apa. Itu adalah satu situasi yang disebut tantangan, karena masa kekeringan itu terjadi. Bagi orang yang percaya pun, orang yang diberkati Tuhan, masih bisa melewati masa kekeringan, tetapi mereka tidak khawatir, tidak takut untuk melewatinya. Nah, ini adalah tantangan yang muncul dalam setiap kehidupan kita bisa mengalami, bisa melewati itu semuanya. Tetapi saya percaya bahwa setiap tantangan itu tidak percuma, karena challenge atau tantangan dalam setiap situasi itu mengerjakan satu kesabaran, mengerjakan satu ketekunan dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 4 mengatakan demikian. Yakobus 1:4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lack nothing. Jadi dengan challenge yang ada, tantangan yang ada, itu membuat kita menjadi sempurna, menjadi seperti buah itu menjadi matang, benar-benar utuh, dan benar-benar tidak kekurangan satu apapun juga. Itu tantangan, tujuannya, itu semuanya untuk kita dan membawa kita untuk lebih baik, lebih luar biasa, lebih siap dalam menghadapi apa-apa yang lebih dalam lagi, yang lebih jauh lagi ke depan. Karena dikatakan Tuhan mempersiapkan karakter Anda sebelum Dia memberi Anda promosi. Oke, setiap promosi demi promosi itu selalu ada persiapan karakter untuk Anda masuk di dalam promosi yang baru, masuk di dalam level yang lebih tinggi. Anda perlu dipersiapkan karakter dan mengalami pembentukan karakter, dan Anda siap di dalam menerima promosi yang baru. So that's good, satu hal yang luar biasa yang kita bisa hadapi bersama-sama. Tantangan, satu hal yang baik, satu hal yang sungguh luar biasa. Kita boleh melihat Tuhan di dalam tantangan yang kita hadapi. Karena di dalam Ulangan pasal ke-8 ayat 7 mengatakan demikian. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Jadi Tuhan memberikan kepada kita tanah yang baik. Tuhan sudah memberikannya. Tuhan menyerahkannya kepada kita. Tanah yang baik, negeri yang baik, penuh dengan sungai, mata air, danau,
keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Tapi tanah itu banyak lembahnya, banyak gunungnya. Anda mungkin mengatakan sulit, Pastor, dalam menghadapi lembah-lembah itu kita mengalami down, sometimes up, sometimes down, sometimes almost to the ground. Orang mengatakan demikian. Tetapi Tuhan sudah menjelaskan bahwa tanah yang diberikan, kehidupan yang Anda terima, itu mempunyai lembah dan gunung. Jadi Tuhan itu membawa kita melewati semuanya, percaya bahwa waktu Tuhan membawa kita ke lembah, pasti ada maksud tujuan, karena Anda akan menjadi pembawa berita dari Tuhan, untuk memberitakan. Saat-saat di lembah pasti Anda menemui orang-orang yang juga di sana, yang boleh mengalami hal yang sama, mengalami peristiwa atau situasi yang sama. Anda boleh menjadi pembawa kabar baik, membawa satu pengharapan bagi mereka semuanya. Tuhan mau Anda ada di situ untuk menjadi berkat, karena Tuhan ada di situ juga. Tuhan tidak hanya ada di gunung bersama dengan Anda, saat Anda tinggi, saat Anda penuh dengan hal-hal yang luar biasa, penuh dengan sukacita, tapi waktu Anda di lembah, Tuhan juga ada bersama dengan Anda, karena Dia memperlengkapi Anda untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar di lembah untuk kepentingan Dia, untuk maksud Dia kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada hari ini, kalau Anda melihat satu peristiwa di 1 Raja-Raja 20, ada satu peristiwa yang menantang Tuhan. Karena dalam peristiwa itu dikatakan ayat 23, pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka, maksudnya Allah orang Israel ya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka, di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Ini satu penghinaan kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan bangsa Israel, ditantang, cuman adanya di atas gunung. Tuhan menolong kalau pas di atas gunung, Tuhan karena Tuhan mereka adalah Tuhan gunung. Tapi kalau di lembah, pasti Tuhan meninggalkan mereka dan kita bisa menghancurkan mereka. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu Anda bisa membaca terus apa yang terjadi. Tuhan memberkatakan, itu kata mereka, mari saya akan membuktikan, dan supaya apa? Supaya kamu semuanya, supaya bangsa Israel melihat bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu luar biasa. Jadi tujuannya bukan buat orang lain, tapi tujuannya buat kita untuk melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hidup, Dia selalu bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kita, baik di lembah, apalagi di gunung. Saudaraku, terjadi pada waktu itu, bangsa Aram pada hari yang ke-7, mereka harus lockdown 7 hari. Diam, tidak boleh ngapa-ngapain selama 7 hari. Dan pada hari yang ke-7, apa yang terjadi? Mereka maju dan orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari bangsa Aram ini. 100.000. Tidak dikatakan bangsa Israel ada yang meninggal, bisa jadi tidak ada satupun, zero yang meninggal. Tetapi orang Aram 100.000 dikalahkan. Dan waktu mereka lari, bangsa Aram lari masuk dalam kota, di situ mereka kejatuhan tembok kota. Oke, yang perang Tuhan, bukan bangsa Israel, tapi Tuhan yang membuat tembok kota jatuh dan orang alam, ada 27.000 lagi, 27.000 lagi mati. Jadi total semua 127.000. Saudaraku, Tuhan mau membuktikan kepada kita bahwa pada saat kita melihat satu kesempatan janji Tuhan, pada masa-masa famine, kelaparan, kita boleh menabur, seperti Ishak menabur, kita percaya disitulah terjadi pelipat gandaan yang Tuhan sendiri yang mengerjakan, bukan kita. Dan di sini kita perlu juga untuk mengerti dengan hikmat kita mulai menabur. Oke, dengan hikmat kita mulai melakukan dan berjalan di dalam semuanya ini. Kita percaya hikmat Tuhan mengerjakan di dalam hidup kita semuanya. Saya minta supaya kita semuanya menjadikan hikmat itu sebagai permohonan doa yang nomor 1 pada zaman-zaman sekarang ini. Apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus kerjakan, apa yang kita harus bawa. Kita minta dan berdoa
dan menjadikan hikmat sebagai permohonan doa yang nomor satu. Minta nomor satu, penting sekali. Dikatakan di ayat terakhir Efesus 1 ayat 16 sampai 18, Rasul Paulus mengatakan demikian, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Tuhan, Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu apa? Pertama, roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Jadi yang pertama adalah hikmat. Wahyu kedua. Ketiga, mata hati jadi terang. Ini pertama yang diminta. Permohonan doa kita adalah minta hikmat kepada Tuhan. Saudaraku, seringkali kita mencoba untuk melakukan sesuatu dan kita paksakan, kita percaya, kita lakukan ini pasti ini jadi pasti benar. Tapi saya percaya kita perlu terus berdoa dan minta hikmat untuk Tuhan mengarahkan langkah-langkah kita sehingga semuanya boleh berhasil. Apapun juga yang Anda lakukan, mungkin ada aran-aran untuk investasi, untuk masuk di dalam hal-hal yang semacam itu. Dan Anda mulai berdoa pada Tuhan dan minta hikmat supaya apa yang Anda lakukan kepada company apa, Anda mulai invest segala macam, itu semuanya percaya bahwa Tuhan yang mengarahkan. Tuhan yang mengarahkan. Kita tidak perlu kaku, tidak perlu memaksakan diri, dan tidak perlu harus ya yang disebut orang kaku itu ya tidak bisa berubah gitu ya. Jadi jangan begitu, kita mulai terbuka dan minta hikmat Tuhan mengerjakan dalam hati kita. Saya punya cerita tentang kebiasaan saya yang suka hobi mancing. Oke. Biasanya kalau mancing itu kan di pier itu kan selalu ada dengan bermacam-macam cara, bermacam-macam jenis ikan yang kita bisa pancing, dan dengan bermacam-macam cara kita melemparkan umpan dan melemparkan kail untuk supaya dimakan, mendapatkan ikan yang kita pikir kita harapkan gitu ya. Dan bisa satu kali saya pasang satu kail gitu ya, saya lemparkan gitu, kemudian saya taruh di sana, saya harap pasti akan dimakan ikan besar. Karena apa? Karena tahun lalu saya lakukan hal yang sama, mendadak ditarik ikan besar sekali. Oke, jadi tahun ini saya juga lakukan hal yang sama, saya tetap pegang itu, saya diam saja, saya tunggu itu semuanya. Dan di kiri kanan saya orang pada mancing dengan cara yang berbeda, dan mereka menarik banyak ikan, narik ikan lagi, tarik ikan lagi. Banyak, saya tunggu terus, saya punya tidak dimakan ikan sama sekali. 1 jam, 2 jam, sampai akhirnya saya pulang tidak mendapatkan apa-apa. Padahal orang di kiri kanan saya dengan cara yang berbeda, mereka mendapatkan banyak ikan. Oke, jadi saya percaya hikmat Tuhan mengerjakan di situ, mengatakan coba kamu ganti teknik mancing kamu, oke? Jangan cuman itu aja. Pada hari ini, saat ini, dalam situasi ini, kamu harus caranya begitu. Orang kiri kanan sudah memberikan contoh, tapi kitanya tidak mau berubah. Itu saya percaya hikmat Tuhan mulai bekerja, bukan membuat kita jadi kaku, dan Tuhan akan mengarahkan langkah-langkah kita supaya kita boleh berhasil di dalam semuanya. Nah, demikianlah hikmat menjadi permohonan doa kita yang nomor 1. Saya ingin mengajak Anda untuk berdoa pada hari ini. Untuk menutup semuanya ini, saya mengajak Anda untuk berdoa dan percaya apa yang kita sudah terima tadi tentang the true prosperity. Pertama kita harus tahu bahwa kita mengenal Yesus. Mengenal Yesus, siapa dia. Itu yang paling utama, mengenal dia. Sehingga kita bisa memperkenalkan dia. Dan di dalam waktu mengenal dia itu, kita akan menerima juga hikmat demi hikmat untuk pilih membawa nama Tuhan Yesus dan memperkenalkan dia dengan luar biasa, dengan kekayaan, dengan harta kita, dengan berkat kita, dan dengan kemampuan, kekuatan kita, dengan segalanya yang kita ada, karena kita terima dari dia, dan kita bisa memberitakan dia. Nah, disitulah saya berdoa untuk Anda semuanya, supaya boleh menerima setiap janji Tuhan dan boleh
melangkah dengan iman dan mengalami semuanya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan kesempatan waktu yang kami hidupi saat ini. Kami melihat adalah satu kesempatan untuk boleh mengalami Engkau dengan lebih lagi. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menabur, kami boleh melihat janji Tuhan dinyatakan, dan Engkau boleh pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Mengenal Yesus adalah kebanggaan kami, adalah sukacita kami. Mengenal Yesus adalah yang utama dalam hidup kami. Terima kasih, kami berdoa untuk hikmat di dalam apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Bahkan di dalam menghadapi situasi yang ada. Kami tidak mau sembrono, tapi kami percaya hikmat Tuhan bekerja dalam hidup kami, dalam hati kami. Sehingga memimpin setiap langkah-langkah kami, menjauhkan dari segala malapetaka, sehingga kami boleh tidak mendekatkan kaki kami kepada hal-hal yang buruk. Kami berdoa Tuhan Yesus, hikmat-Mu mencurahi hidup kami, dan kami menerima dari Engkau. Terima kasih memberkati setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan, amin. Amin. Ya baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan menutup semuanya ini untuk minggu ini dalam doa berkat untuk kita semuanya. Anda boleh mengangkat tangan Anda, boleh berdiri, Anda terima dengan iman apa yang dikatakan, karena ini adalah firman Tuhan yang saya perkatakan, dan kita terima dengan iman. Di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji Allah yang iya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cita kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Roh Kudus membuat tubuh, jiwa, dan roh menjadi sehat dan kuat. Hidupmu dipenuhi dengan kasih-Nya, iman, dan pengharapan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu hingga lumbumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang engkau berbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya mengatakan amin.